Baik, jumlah peserta kita sudah mencapai 30 orang. Berarti kita mulai aja perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Iya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua ya untuk materi algoritma dan pemrograman 1. Nah, materi pertama saya sudah menjelaskan ya mengenai RPS, kemudian kita sudah menyepakati, kedua belah pihak menyepakati kontrak kuliah, kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Dan mudah-mudahan nih kontrak kuliah yang sudah kita sepakati sudah kalian terapkan mulai dari hari ini sampai dengan seterusnya. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita untuk algoritma dan pemrograman 1 akan membahas mengenai pengenalan algoritma. Nah, baik, sebelum kita membahas tentang pengenalan algoritma, ya apa itu algoritma, ciri-ciri, fungsi, dan sebagainya, saya mau melakukan warming up dulu ya. Mungkin pagi ini ada yang baru bangun, langsung stay di depan laptop gitu ya. Ada yang belum sarapan. Nah, jadi kita mau mencharge sedikit semangatnya ya. Baik, cara warming up kita pada pagi hari ini adalah saya minta ya kalian untuk memilih salah satu barang yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalau saya pilih apa ya? Oke, baik, saya pilih ini aja. Di sekitar saya ada flash disk ya, ada flash disk. Nah, silakan kalian memilih salah satu barang yang ada di sekitar kalian. Nah, jadi saya sudah memilih flash disk di sini. Flash disk ini gunanya untuk apa, tahu? Iya, gunanya untuk menyimpan data atau menyimpan file ya. Mudah-mudahan dengan adanya flash disk hari ini bukan hanya menyimpan file, saya juga bisa menyerap semua materi, semua pembelajaran yang diberikan pada hari ini. Begitu ya. Jadi dari barang yang kalian dapatkan atau yang kalian gunakan, silakan jelaskan sedikit atau berikan kata-kata semangat untuk pagi hari ini. Silakan kita akan pilih 5 orang ya. Baik. Oke, warming up kita, itulah warming up kita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah semangat kita hari ini, hari besok, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu mengenai pengenalan algoritma ya. Nah, sebelum saya masuk materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang sub pencapaian pembelajaran atau sub capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan dari algoritma, memahami definisinya. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengerti ciri-ciri dan fungsi algoritma. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan contoh dan membuat algoritma yang baik. Itu adalah sub pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum saya masuk ya kepada pengertian dari algoritma, kemudian ciri-ciri fungsi dari algoritma. Nah, sekarang saya mau kasih contoh dulu nih. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah contoh, yaitu di sini ada contoh untuk cara membuat mie instan yang benar agar enak banget katanya. Nah, di sini saya sudah punya video. Saya ambil dari YouTube juga. Nah, tapi sebelumnya saya yakin nih mahasiswa sudah pernah membuat, ya sudah pernah makan dulu nih Pak mie instan, sudah pernah buat juga, saya yakin. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan kira-kira versi dari kalian itu bagaimana sih cara membuat mie instan yang enak? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Iya, baik, terima kasih ya, terima kasih. Itu tadi adalah cara membuat mie instan yang enak dari versinya Ani. Aduh, Chef Ani, terima kasih ya. Baik banget nih, bisa dicoba. Nah, sekarang ini saya sudah siapkan video. Kali ini saya aku juga akan sih saya ambil membuat dari YouTube. Kita tonton tak bersama-sama kasih dulu ya, tips bagaimana cara memasak versi Indomie membuat goreng mie instan yang yang baik menurut sangat-sangat versi enak sekitar dan sempurna sih terlebih dahulu. menurutku ini the real Indomie goreng. Ini teksturnya itu kering tapi mie-nya itu masih lembut, terus wangi Indominya itu lebih keluar lagi. Langsung aja mari kita eksekusi, oke? Bahannya gampang banget, Rek. Kita tambahkan bawang-bawangan sama cabai sama telur aja. Aku pakai dua. Aku kalau masak gini pasti 2 Indomie, Rek, yo. Kemudian telurnya 1 aja, bawang merahnya 3 siung, bawang putihnya 2 siung.
Sama untuk cabenya aku biasanya pakai 3, biasanya pakai 5, kadang 10. Langsung aja mari kita membuat. Kita rajang-rajang dulu bawang-bawangannya tipis saja. Nah, jadi kalau aku masak Indomie itu jarang banget direbus terus dikasih bumbu instan, wis nggak pernah, hampir nggak pernah sih masak Indomie kayak gitu. Pasti tak goreng seperti ini, jadinya itu benar-benar Indomie goreng. Ini kalau kalian lagi nggak punya telur nggak usah lo, nggak apa-apa. Ini tuh mak tak kasih tahu cara teknik menggorengnya gitu loh rek, teknik mengolahnya yang Indomie goreng asli gitu loh rek. Nggak tahu sih asli ini gimana, pokoknya ini yang senenganku, kayak bener-bener digoreng gitu loh. Kita panaskan wajannya. Di sini aku pakai dari Stain Cookware, ini yang series Glow Pan. Kita godok Indominya dulu yo. Nah, sebenarnya boleh pakai merek apa aja ya, tapi aku favorit Indomie sih. Nah, ini godoknya ini nggak boleh sampai melenyek ya, sampai mencar-mencar aja. Kalau aku godok Indomie biasanya langsung pakai api besar ya rek yo. Nah, sampai seperti itu. Langsung ini kalian tiriskan dulu, kemudian kalian panaskan wajan lagi, kalian kasih sedikit minyak goreng. Kemudian aku mau orak-arik telurnya, orak-arik kasar aja. Kemudian kita masukkan bawang-bawangannya sama lomboknya juga. Kalau aku kurang suka kalau ditambahi sosis, daging itu kurang suka rek. Wis pol itu ndok tok wis rek. Kemudian minyaknya dimasukkan, kemudian baru kalian masukkan minyak, kalian oseng-oseng sebentar, kemudian kalian masukkan bumbu halusnya sama bubuk cabenya, kemudian saus-sausannya. Kalian boleh tambahkan kecap ataupun saus sambal biar warnanya lebih sedap. Kalau rasanya sudah pas rek. Tinggal kalian main di warnanya aja. Mungkin ditambahi kecap atau ditambahi sambal, saus sambal gitu. Kemudian ini kalian goreng-goreng sampai minyaknya itu agak mengkering yo. Wes, jadi hasilnya kan tekstur. Oke. Kali ini Oke, baik. Itu ya, itu adalah cara membuat mie goreng versi YouTube ini. Nah, jadi pertama pakai bawang-bawangan, sudah siapin bahan alat gitu ya. Terus bawangnya dipotong-potong, terus cabenya juga dipotong-potong, terus baru masak mie-nya, direbus, kemudian sampai mie-nya mencar-mencar katanya, terus baru kita siapkan lagi wajan yang lain, ditiriskan mie-nya tadi, terus disiapkan wajan yang lain, dikasih minyak, terus digoreng telurnya, dikasih bawang-bawangan gitu ya, baru mencampurkan mie dan bumbu-bumbu sehingga menjadi mie instan yang enak versi YouTuber. Oke, baik, segitu. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Oke, saya lanjutkan dengan bukan video sih, ini adalah yang kedua, cara membuat teh manis. Ya, sama ya. Yang pertama kita masuk ke dapur dulu katanya. Sudah masuk ke dapur, kita siapkan alat, bahan ya, alat sama bahannya seperti sendok, gelas tehnya ya, gulanya, kemudian gelasnya, masa nggak pakai gelas gitu, terus air panas. Kemudian dilanjutkan dengan masukkan teh celup ke dalam gelas. Ini pakai teh celup, bukan yang teh bubuk ya, beda. Caranya beda lagi kalau pakai teh bubuk. Kalau ini pakai teh celup. Kemudian yang keempat kita tuang air panas ke dalam gelas ya. Kelima adalah gula, tuang gula ke dalam gelas. Gulanya sesuai takaran aja. Kemudian aduk rata hingga gulanya larut, dan terakhir teh siap disajikan. Nah, ini adalah tips atau bukan tips ya. Cara-cara atau langkah membuat teh manis gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang apa sih algoritma? Kok Ibu ngasih contoh pertama membuat mie, kedua membuat teh, apa sih? Jadi maksudnya apa itu algoritma? Nah, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah
Menurut Rinaldi Munir, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah goals menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi kita susun urutannya, kita susun satu persatu sehingga mencapai suatu tujuan. Seperti tujuan kita yang pertama itu adalah mie instan. Kita pengen mie yang tadinya belum bisa dimakan, ya, kita pengen mie-nya bisa dimakan dengan rasanya yang enak, gitu. Kita susun langkah-langkahnya, kemudian kita selesaikan masalahnya bagaimana cara membuat mie instan yang enak. Kita susun langkah-langkahnya. Pertama siapkan bahan, kedua apa, ketiga apa, begitu. Sampai kita mencapai pada tujuan kita. Begitu juga dengan membuat teh. Mulai dari pertama kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita masukkan tehnya, kasih air panas dan seterusnya. Sehingga kita bisa minum teh anget gitu, enak gitu ya, sambil makan roti mungkin ya gitu. Nah, itu adalah tujuan. Jadi algoritma itu seperti itu, urutan langkah-langkah yang logis. Ya, ingat, urutan langkah-langkah logis untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, urutannya ingat harus logis. Kenapa? Misalkan kalian bayangkan kalau misalkan urutan untuk membuat mie instan itu saya ubah, saya tukar. Pertama, misalnya mie-nya itu saya masukkan dulu ke dalam panci, ya, saya masukkan dulu ke dalam panci, baru saya tuang air, baru pancinya saya taruh di atas kompor, baru saya hidupkan kompornya, baru kita rebus. Mungkin bisa jadi mie kan, bisa juga sih Bu jadi mie, tapi mungkin hasilnya enggak enak, atau mungkin mie-nya jadi lembek gitu karena terlalu lama terendam dalam air. Nah, seperti itu. Dan langkah-langkah itu tidak bisa ditukar karena menghasilkan tujuan yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang kehendak kita, atau sesuai keinginan kita kurang sesuai. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu langkah dari membuat teh manis itu saya hapus? Ya, membuat teh manisnya saya hapus, yaitu saya hapus langkah untuk memasukkan gula. Apakah jadi teh manis? Enggak kan? Teh pahit mungkin nggak pakai gula kan, pahit rasanya. Nah, seperti itu. Itu adalah algoritma. Jadi dia merupakan urutan langkah-langkah yang sistematis, logis, dan terurut, disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan kita. Ya, ada lagi pengertian algoritma dari Thomas. Adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input, ada inputnya, kemudian diproses ada prosesnya, kemudian output, sehingga algoritma merupakan urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Intinya adalah kita mengubah apa yang menjadi masukan, kemudian kita proses, kemudian kita jadikan keluaran, atau tujuannya apa. Itu adalah pengertian algoritma. Ya, seperti itu. Baik, nah komputer katanya alat bantu yang pintar. Ya, sebelumnya komputernya bodoh, gak ngerti apa-apa. Nah, jadi dengan bantuan programmer, dengan bantuan algoritma, nah, yang kita susun di dalam komputer, menjadikan komputer itu menjadi pintar. Sehingga komputer itu menjadi alat bantu yang pintar untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau komputer itu tidak diberikan algoritma, tidak diberikan program atau coding gitu ya, anggap aja, nah maka komputer itu nggak akan pintar. Dia tetap alat bantu yang biasa aja, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang tidak bisa membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, sehingga di dalam komputer itu kita taruh atau kita tanam sebuah program atau aplikasi yang di dalam program atau aplikasi tersebut berisi logika. Logika di dalamnya itu adalah algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Khususnya ini masalah manusia, ya. Masalah manusia, apakah masalah untuk menghitung kalkulator misalnya, yang menghitung, ataupun mau menulis, ataupun masalah apapun gitu. Nah, lanjut ya. Baik, nah saya punya persoalan lagi, yaitu adalah mengurutkan angka. Jadi saya punya kumpulan angka. Di sini ada 7, 4, 9, 10, 2, 1. Nah, sekarang kalau kalian melihatnya dengan mata biasa gitu ya, manusia sebagai manusia, berapa urutan angkanya kalau kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar? Siapa yang bisa? Coba.
Iya, benar. Jadi kalau manusia mengurutkannya dengan gampang sekali kan, hanya melihat dengan mata dia sudah pasti tahu tuh langsung. Oh Bu, urutannya adalah 1, 2, 4, 7, 9, 10. Begitu ya, gampang sekali kalau manusia. Nah sekarang bagaimana dengan komputer? Komputer, gimana caranya? Dia mengurutkan data. Ya kita harus tanam dulu, kita harus kasih tahu komputer begini loh langkah-langkah kalau untuk mengurutkan angka, gini loh caranya. Kita harus kasih tahu dulu. Kasih taunya dengan cara apa? Ya dengan cara kita kasih tahu algoritmanya. Algoritmanya untuk mengurutkan angka ada algoritmanya. Misalkan kita caranya gimana kalau kita mengurutkan angka dari angka yang 7, 4, 9, 10, 21. Iya, benar sekali tuh. Kita bandingkan kan, kita bandingkan angka-angkanya yang sama di sebelah-sebelahnya. 7 sama 4 kita bandingkan, siapa yang kecil? Oh 4 ternyata. 4 yang kecil ya. Terus 4 sama 9, siapa yang kecil? 4. Oh 4 sama 10 siapa yang kecil? Tetap 4. 4 sama 2 siapa yang lebih kecil? 2. Oh 2 berarti sekarang yang paling kecil. Sekarang 2 sama 1 paling kecil siapa? 1. Oh berarti 1 akan ada di urutan terdepan. Nah begitu caranya. Jadi kita mengajarkan kepada komputer tersebut agar menjadi pintar. Kita kasih tahu langkah-langkahnya bagaimana. Nah sehingga komputer tersebut bisa berpikir seperti manusia. Itu adalah algoritma. Oke. Baik. Nih ya, sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Dari beberapa contoh yang sudah saya kasih dari pengertian algoritma, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya dengan ciri-ciri algoritma. Jadi menurut Donald, di dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming, sebenarnya ada 5 ciri, tapi yang ciri yang terakhir itu algoritma ini harus terstruktur. Ini adalah ciri tambahan atau ada referensi lain yang menyatakan bahwa ada ciri ke-6. Oke, kita lihat dulu ciri pertama. Ciri pertama adalah fitness, keterbatasan. Harus berakhir. Algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi, tidak ada algoritma yang tidak ada akhirnya atau tidak pernah berakhir. Nah, kita biasanya nyebutnya dengan tidak ada ujung begitu. Jadi algoritma itu harus ada ujungnya atau harus ada goalsnya. Ya. Kemudian pasti atau definitas. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, kita langkah-langkahnya tepat. Yang pertama mie-nya harus diapain, kedua diapain, ketiga diapain. Begitu juga dengan membuat teh. Yang pertama harus apa, kedua harus apa, ketiga harus apa. Saya sudah memberikan contoh tadi bagaimana kalau algoritmanya ditukar dan juga bagaimana kalau algoritmanya dihapus. Gitu ya. Tujuannya mungkin tidak sesuai lagi. Oke, yang ketiga ada inputan atau masukan. Algoritma tidak memiliki 0 atau lebih data masukan. Jadi misalkan kalau yang masukan dari mie instan kita tadi, itu masukannya ada bawang merah, bawang putih, cabai, telur, mie-nya itu sendiri, gitu ya. Itu adalah masukan, kemudian proses dan ada keluaran. Ya, ada keluaran di sini. Mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Jadi ada outputnya. Pasti dipastikan harus ada outputnya. Kemudian yang kelima adalah efektif. Ya, harus efektif. Jadi seefektif mungkin sehingga algoritma itu tidak menghasilkan atau berjalan dengan waktu yang lama, harus lebih cepat. Ya, begitu. Dan algoritma harus terstruktur karena urutannya tadi terstruktur. Gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari algoritma. Nah, sekarang sebelum saya lanjut lagi, kita mau brainstorming sedikit. Nah, udah bosan ibu ngoceh dari tadi gitu ya. Sekarang kita brainstorming sedikit. Silakan buka di Padlet, linknya akan saya kirimkan di chat Zoom ya. Oke, sudah saya kirimkan di chat Zoom. Sekarang silakan dibuka Padletnya berdasarkan link tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai algoritma menghitung luas segitiga. Yang pertama, masukkan nilai alas segitiga. Kedua, masukkan nilai tinggi segitiga. Ketiga, cara menghitung luasnya. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian, nilai luas L dicetak sebagai output, copy nanti keluaran. Jadi, di-outputkan atau dikeluarkan hasilnya. Oke, sudah semuanya membuka Padletnya.
Jadi di dalam Padletnya akan ada bentuk seperti ini. Saya sudah mengkopikan ya soal plus ciri-ciri algoritma. Jadi tugas kalian, ya kita brainstorming sedikit. Coba kalian kaitkan antara algoritma menghitung luas segitiga tadi dengan ciri-ciri algoritma yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ada fitness, ada kepastian, input, output, kemudian efektif dan terstruktur. Coba kalian kaitkan apakah algoritma untuk menghitung luas itu sudah bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, silakan jelaskan jawaban. Nah, silakan kalian langsung aja tulis di Padletnya dengan cara klik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah gitu ya. Kemudian kalian ketikkan apa jawaban kalian. Ya, kita tunggu 5 menit ya. Silakan. Oke, baik. Itulah jadi banyak sekali ya ragam, ada yang menyebutkan sudah, ada yang menyebutkan belum dan lain sebagainya dengan penjelasannya masing-masing. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang ada fungsi algoritma. Ternyata katanya ada 8 nih fungsi algoritma. Yang pertama, memecahkan program yang dinilai sulit. Ya, namanya membantu manusia ya, membantu manusia menyelesaikan masalah. Jadi memecahkan program. Kedua, menyederhanakan. Kita buat sederhana mungkin dan kita menyederhanakan sebuah program yang mungkin besar-besar tadi kita kecil-kecilkan atau kita potong-potong. Nanti kita bisa membuat dalam modul, nanti kita ketemu sama fungsi, prosedur, nah kita bisa sederhanakan. Kemudian bisa digunakan secara berulang dan algoritma ini biasanya memang kita gunakan terus-menerus, ya jarang digunakan hanya sekali digunakan selesai gitu, enggak, tapi kita digunakan terus-menerus sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian memudahkan pembuatan program, ya nanti kita setelah kita susun algoritmanya, kita bisa mudah membuat programnya. Kemudian mengatasi masalah dengan menggunakan logika, ya. Jadi kita menggunakan runtun sistematika tadi, ya. Kemudian membuat program lebih terstruktur, ya, terurut, ya. Menemukan kesalahan pada suatu program, ya nanti algoritma atau program yang kita buat, kita biasanya nanti ada bugs, beberapa bugs atau error. Biasanya mahasiswa bilangnya, Bu, error. Ya, siapa yang error? Kalian atau programnya? Gitu, ya. Kalau program yang error, kita bisa membantu menemukan kesalahannya melalui algoritmanya dengan mudah. Gitu. Kemudian, memudahkan modifikasi yang terakhir. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, apakah ada pertanyaan? Tadi kita sudah brainstorming, ya. Kemudian sudah juga fungsi, ya. Ada pertanyaan? Oke, baik ya, terima kasih pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke dalam yang terakhir, ini adalah kesimpulan. Saya jelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah algoritma adalah urutan langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Kemudian mekanisme menyelesaikan masalah adalah input, lakukan proses, kemudian outputnya. Algoritma punya beberapa ciri. Yang pertama terbatas, kepastian, masukan inputan, efektif dan terstruktur. Kemudian fungsi dari algoritma tersendiri ada 8. Memecahkan masalah, dapat digunakan berulang, menyederhanakan, dan memudahkan dalam mencari kesalahan dari program. Nah, itu adalah materi kita selama beberapa menit ke belakang. Nah, sekarang saya minta kalian untuk berdiskusi secara kelompok, ya. Saya mungkin akan membagi kelompoknya menjadi 7 kelompok. Ya, saya akan acak secara random. Kelompoknya akan saya acak secara random di Zoom. Saya akan buatkan breakout room, ya, breakout room jadi 7 kelompok. Jadi diacak sendiri dari Zoom-nya. Nah, untuk pengerjaannya itu silakan kalian buka di link berikut. Linknya sudah saya kopikan di Zoom, silakan dibuka. Nanti di link ini adalah berupa Jamboard. Jadi misalnya nanti kelompok 1 mengerjakan di slide pertama, saya sudah siapkan 7 juga di Jamboardnya. Slide pertama kelompok 1, slide kedua kelompok 2 dan seterusnya, ya. Tuliskan nama dan NIM anggota kelompok masing-masing, begitu. Jadi satu kelompok menuliskan anggota dan nama anggota dan NIM-nya. Nah, oke, saya rilis tugasnya apa. Nah, tugas kelompoknya dikerjakan dalam 20 menit. Ini ada 7 algoritma yang sudah saya sediakan. Jadi kelompok 1 akan
menyelesaikan algoritma pertama, yaitu install aplikasi Android melalui Play Store. Kedua, kelompok 2, algoritma berobat ke rumah sakit bagi peserta BPJS. Yang ketiga, algoritma menonton film di bioskop. Keempat, algoritma mengambil uang tunai di ATM. Kelima, algoritma memesan makanan pada layanan ojek online. Aduh, lapar jadinya ya. Ketujuh, algoritma mengirim email. Dan ketujuh, algoritma mengkoneksikan perangkat ke jaringan WiFi. Jadi, silakan berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasil diskusinya dituliskan di Jamboard yang linknya sudah saya share. Silakan dituliskan di sana. Nanti setelah berdiskusi 20 menit, kita akan presentasi. Begitu ya, presentasi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan, waktu 20 menit, saya mulai dari sekarang ya. Oke, begitulah hasil dari pembelajaran kita. Kalian juga sudah mempresentasikan semua tugas yang sudah saya berikan. Hasilnya sangat baik sekali. Ada diskusi juga sedikit tadi ya, bagaimana langkahnya kurang, ini langkahnya kelebihan kebanyakan gitu ya. Jadi kita sudah berdiskusi. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu bersemangat dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas ataupun mendapatkan materi-materi baru yang diberikan oleh para dosen. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Saya juga mohon ampun kepada Allah kalau ada kata-kata yang salah. Begitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.